Assalamualaikum teman-teman. Tadi pagi sebelum pergi kerja kan sempatlah aku tengok scroll YouTube ya kan. Terus ada yang posting katanya siang nanti akan diumumkan hasil dari sidang PK-nya kasus Vina Cirebon terhadap 7 terdakwa ya kan. Aku deg-deg itu selama kerja pun harap-harap cemas aku kan. Rupanya ini posisi udah siap masak aku di tempat kerjaku kan, udah aku hidangkan sama orang itu, sama bosku, tinggal nunggukan lah orang tuh siap makan untuk aku cuci piringnya ya kan. Itulah lagi nunggu orang tuh ini makan lah aku suapilan aku ya kan. Itulah aku tengok lah, itu sekitar jam 1 lewat gitulah, aku tengok lah beranda YouTube aku. Ternyata katanya sidang PK-nya ditolak. Gue scroll ke bawah, rata-rata beritanya itu semua. Cuman nggak satu pun aku berani buka. Kayaknya nggak siap terima gitu loh. Sampai aku berharap apa mimpi, semoga salah. Sampai aku berharap kan pas scroll tuh maunya adalah satu berita yang nyatakan diterima gitu apanya. Sidang PK-nya ya kan. Kayak mana lagi? Ditolak sama Mahkamah Agung ya kan. Aku membayangkannya gini ya kan. Oke lah kalau memang betul orang itu bersalah. Permohonan PK orang ini ditolak. Oke lah kalau memang orang itu bersalah, cocok lah ya kan. Cuman kalau seandainya orang ini nggak bersalah kayak mana coba? Apa nggak membusuk orang itu di penjara? Kan seumur hidup katanya kan. Karena aku salah satu netizen yang yakin lah kalau 7 terpidana ini 8 lah sama si Saka Tatal nih ya kan nggak bersalah. Aku memang nggak ngerti lah masalah penyelidikan, masalah hukum ya kan. Cuman kalau waktu itu kan aku sempat lah ngikuti sidangnya ya kan. Itulah kalau ditengok dari timeline waktu ya kan, dari ekstraksi HP Widi itu kayaknya nggak memungkinkan lah selama kurun waktu 15 menit terjadi cakapnya kejar-kejaran, terus ruda paksa, pengeroyokan apa segala macam. Terus dari belakang SMA atau SMP aku lupa lah, dari belakang sekolah itu digeret sampai ke jembatan itu. Nggak memungkinkan hanya dalam waktu 15 menit, karena di jam 22.15 itu masih ada komunikasi terakhir antara Vina dan Widi. Itulah yang Vina ngajak minum-minum itu bersama anggota geng STC itu kan 22.15. Terus kan katanya mayat Vina sama Eki kan diketemukan jam 22.30. Kan nggak mungkin kan dalam kurun waktu 15 menit terjadi kejar-kejaran, pengeroyokan, mak cakapnya diruda paksa sampai beberapa orang kan. Terus digeret lagi, ditaruhkan di pinggir jalan raya itu. Ya nggak mungkin, aku sebagai orang awam ya nengoknya nggak mungkin lah gitu. Tapi kok bisa ditolak ya, aku pun nggak ngerti juga. Terus seandainya ini kan ditolak nih sama MA, apa masih bisa banding lagi orang ini? Bisa nggak ya? Kasihan kalau seandainya memang orang ini nggak salah gitu ya kan. Ya kalau salah ya cocok ya kan, biarkanlah dihukum orang ini. Tapi kalau nggak bersalah kayak mana coba? Hah? Kita anggap nih nggak bersalah nih, yang 8 ini udah nghabiskan masa muda orang tuh 8 tahun di penjara. Oke lah sisa katatalnya udah bebas. Ya 7 ini nggak bebas-bebas. Itulah dulu waktu masih sibuk-sibuknya sidang lah ya kan. Waktu itu ada salah satu netizen lah yang berkomentar. Dia bilang gini, aku kok skeptis ya orang ini bisa bebas kan. Karena aku merasa ini kalau mereka dibebaskan gitu, kata dia, intinya gitulah dia. Aku udah lupa lah dia komennya seperti apa. Intinya si kawan ini, si netizen ini bilang lah, kalau orang ini dibebaskan nanti akan terbongkar kasus-kasus yang lainnya yang melibatkan orang-orang penting.
Jadi si kawan ini nggak yakin lah 7 orang ini bakal dibebaskan. Intinya dia merasa 7 orang ini atau 8 orang ini tumbal lah dari sebuah kasus besar. Gitu kata dia. Kejadian apa cakap dia? Nggak dibebaskan. Ditolak permohonan orang ini. Apalagi kemarin tuh kan Sudirman baru aja kehilangan ibunya ya kan. Itu kesel juga aku nengoknya tuh. Gondok juga aku nengoknya. Nengok pak polisinya ini ya kan. Bisa pula ya, si Sudirman ini jenguk ibunya, tangannya diborgol-borgol gitu. Mbok ya dilepas bentar, kenapa emangnya? Gak akan larinya dia itu, yakin lah. Sampai menabur bunga aja pun susah dia. Tangannya kalian tetap borgol pakai rantai, kayak mana hati nurani kalian itu. Sampai Bu Titin gak tega nih kok, sampai ditutup-tutup pakai jaket tangannya sama Bu Titin ya kan. Gak usah kan Bu Titin dari situ, aku aja nengoknya, iya Allah. Kok gini kali lah orang yang memperlakukan Sudirman, kayak macam ini, macam mengawal teroris besar gitu loh. Lepas sebentar, kenapa emangnya? Kan kalian rame untuk mengawal satu orang yang kayak Sudirman ini, yang katanya ada penyakit ini kan, yang kekurangan inilah, daya pikirnya kurang. Masa kalian takut kalau melepaskan sebentar aja? Lepaskanlah 10 menit, 15 menit, kenapa emang? Ini pula lagi ditolak. Aduh, kayak mana lah perasaan Sudirman itu ya kan. Aku jujur aku belum tengok itunya beritanya. Karena aku scroll thumbnailnya kalau itu aja beritanya. Sidang PK ditolak. Permohonan PK 7 narapidana ditolak. Ya Allah Robbi. Aku sampai berharap mimpi loh. Semoga mimpi lah dalam hati. Tapi terus ku scroll ya kan, berharap aku nyelip satu. Nyelip satu diterima. Bersenang hati aku. Ya udahlah. Makanya aku nanya, kira-kira kalau selepas dari ini kan udah tolak sama MA, apa masih bisa orang ini mengajukan langkah lain gitu supaya bisa diterima kembali gitu loh, supaya bisa bebas? Itu ada nggak caranya ya? Susah juga, awak nggak ngerti hukum ini ya kan, buta hukum, nggak ngerti awaknya kan. Sekarang ini kalau aku bilang ya, aku sebagai netizen ya berharap aja lah ada keajaibannya kan. Memang ada juga beberapa netizen yakin orang ini tetap pelakunya. Cuman ya aku sebagai orang awam yang bodoh ya kan, karena aku tengok dari timeline waktunya aja lah kejadiannya. Itu kayaknya nggak mungkin, itu aja sih. Jam 22.15 masih komunikasi sama si Widi dia, si Pina ini. Kok kucuk-kucuk 22.30 udah diketemukan, udah jadi mayat. Itu kayak mana ceritanya coba? Ya masuk akalnya itulah kayak dibilang beberapa saksi kan, yang katanya orang ini kecelakaan tunggal. Jangan bilang nggak mungkin kecelakaan tunggal itu bisa hancur badan. Ini kejadiannya, kawan lakiku ada yang kayak gitu. Pagi-pagi orang ini dapat kabar lah bapaknya meninggal. Buru-buru. Nah, kecelakaan tunggal memang, terpelanting, patah-patah kaki orang ini, dan keretanya cuma lecet. Makanya aku bilang waktu itu kan ada membantah, netizen yang membantah kan, ya seharusnya kalau seharusnya keretanya rusak. Aku membandingkan dengan cerita kawan laki aku, keretanya cuma lecet sedikit, tapi kawan lakiku sama bininya patah-patah kaki orang, berdarah kayak macam dipukuli lah kok dibilang. Sampai harus berapa bulan orang itu berobat inilah, terapi pijat kedukun patah gitulah. Nah itu aku membandingkan situ. Kalau dibilang gak mungkin lah orang tuh bonyok-bonyok kalau keretanya gak rusak, ya kayak mana ya? Kalau aku karena dengar cerita lakiku, ya bisa aja si Pina sama Eki itu kecelakaan tunggal. Entah apa-apain tabrak orang ini ya kan. Tahu orang ini pas terplantingnya mental-mental terus nabrak itu, kita kan nggak tahu. Gimana lah perasaan 7 terpidana tuh ya. Aku aja sebagai netizen aja yang punya ekspektasi tinggi orang ini bebas saja, langsung kayak hilang semangat aku betul. Sampai nggak mau aku buka satu pun, nggak mau. Padahal situ ada live-nya, ada beritanya, tak satu pun yang aku buka. Belum kayaknya nggak
dalam hati aku nih kok kayak nggak siap menerima kenyataan gitu loh, kalau ternyata permohonan orang ini ditolak. Karena aku udah angan-angan, aku berharap orang ini bebas, terpancar wajah bahagia ekspresi bahagia di wajah 7 narapidana ini kan. Terus Saka Tatal juga dibersihkan lah namanya ya kan, pulang ke keluarga masing-masing disambut. Aduh, itu udah aku nantikan kali, betul. Aku salah satunya yang menantikan momen itu. Banyak nggak kejadian. Mau nyari beritanya pun udah malas aku ya. Entah kapan mau aku baca beritanya, nggak tahu lah aku, karena udah kecewa kali udah. Yang berani ku baca ada yang posting tulisan gitu aja ya kan, ternyata gini ditolak gitulah ya kan, tentang permohonan PK 7 narapidana ini. Aku baca komen-komennya aja, tapi kalau videonya aku nggak nonton. Baca komennya itulah semuanya menyayangkan, semuanya nggak percaya kok bisa bebas, kok bisa ditolak gitu ya kan. Terus salah satu komennya dia bilang, udah pasti katanya, pasti mereka ditumbalkan untuk nutupi kasus besar. Itu salah satu kata netizen ya kan, bukan kataku ya. Terus satu kata netizen, komentarnya kayak gitu aku baca. Ya aku cuman baca komentar tuh aja. Kok videonya enggak aku tonton. Belum sanggup lah, belum ada kemauan aku nontonnya. Karena kayak masih gak percaya gitu loh. Itulah kok kita terlalu angan-angan tinggi ya kan, kayak aku. Rasanya aduh. Jujur aku memang aku gak kenal sama 7 narapidana sama si Saka Tatal, gak kenal aku. Cuman kalau aku membayangkan seandainya salah satu keluarga aku kayak gitu, kayak mana coba. Aku gitu, aku kalau apa-apa kalau bisa aku bayangkan seandainya itu abang aku, adik aku ditumbalkan untuk yang katanya untuk nutupi kasus besar itu, kayak mana coba. Kalau ditanya apa masih percaya orang itu bukan pelakunya, aku jujur masih percaya. Karena aku berdasarkan itu aja, ekstraksi HP Widi itu, nggak mungkin mereka pelakunya gitu loh. Udah situ aja sih aku patokannya. Tapi memang gini ya, aku bukan bilang aku bisa meramal, enggak. Waktu itu kan yang pertama kali heboh beritanya itu kan sempat ditampilkan tuh wajah narapidana nih 8 yang ketangkap ini ya kan. Aku disitu pun heran juga ya kan, kok ngeri kali orang ini mukanya kok bonyok kali, aku pikir gitu ya kan. Apa segitunya untuk mencari pengakuan dari 8 terpidana ini harus sampai dipukuli kali kayak gitu ya kan, aku pikir pertamanya. Terus pikir aku, oh mungkin bisa jadi disiksa sama narapidana lainnya, karena kan setahu aku ya kan ada beberapa negara nih kalau narapidana nih kalau misalnya adalah mendengar tahanan lain ini melakukan kekerasan terhadap pelecehan seksual lah gitu ya kan, gak usah kan sama wanita dewasa, sama anak kecil, itu biasanya ya setahu aku, karena aku sering nonton berita-berita kriminal ya kan, biasa sering dibully di penjara tuh memang aku. Cuman waktu masalah pas sidang-sidang PK itu ada salah satu narapidana ini yang aku katanya memang dia mukul, cuman yang dia mukulnya itu waktu orang ini dimasukkan ke penjara, orang itu posisinya udah bonyok-bonyok, udah dipukul kian sama si polisi-polisi ini ya kan. Itu ditanya lah sama apa datang si polisi-polisi nyiksa nih, dibilang orang ini sama si narapidana, kalau si kawan-kawan ini pelaku pemerkosaannya dipukuli balik lah sama narapidana itu. Narapidana tuh dia memang ikut mukul, cuman pengakuan dia sebelum kami pukul pun si narapidana ini udah banyak duluan. Jadi ibaratnya orang ini kayak nambahin aja lah dulu. Sekarang aku cuma bisa berdoa lah, semoga adalah keajaiban atau gimana aku bilangnya. Tak kenapa di dalam hati aku yang paling dalam, nah ini bisa jadi perasaan aku salah ya kan, cuma aku tetap yakin orang tuh nggak salah lah gitu. Dan aku sangat berharap suatu saat
entah besok, entah besoknya lagi, pokoknya tak kapan adalah mukjizat yang bisa membongkar semuanya. Dan ada 7 orang ini bisa bebas, yang satu ini dibersihkan namanya. Itu harapan aku ya. Udah lah ya, cuman itulah bisa aku ungkapkan hari ini kekecewaanku terhadap putusan MA. Aduh, memang kalau kita ekspektasi tinggi itu memang kok nggak dapat, kecewanya nauzubillah min zalik. Ampun. Nah ya, assalamualaikum.